Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di dalam kegiatan belajar online. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah sebelumnya kita awali dengan berdoa, membaca Quran surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Berdoa, kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shadaqallahul azim. Semoga dengan kita membaca Ummul Kitab dan ayat kursi, pembelajaran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah tidak terasa kalian sudah beranjak dari jenjang pendidikan sekolah dasar sekarang menuju sekolah menengah pertama, yang dimana kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak, rumpun pembelajaran atau mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan kalian pelajari di kesempatan kali ini. Nah, buku yang akan kita gunakan sebagai acuan yaitu buku Akidah Akhlak dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Nanti kalian bisa lihat di perpustakaan kita dalam Google Classroom di Madrasah MTS Muhammadiyah Karangkajen. Silahkan kalian bisa mendownloadnya di sana. Nah, ini yang akan kita gunakan, akidah akhlak. Nah, apa sih akidah akhlak? Pembelajaran akidah akhlak itu apa? Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Nah, di sini nanti kalian akan disajikan konsonan huruf Arab secara Arab dan Latin. Bagi yang nanti masih belum bisa membaca Al-Quran, bisa belajar lebih lanjut dengan bimbingan-bimbingan dari Bapak Ibu Guru, yaitu dengan Iqra, dari Iqra dasar sampai harapannya bisa membaca Al-Quran. Nah, ini petunjuk penggunaan buku, di sini sudah ada, nanti bisa dibaca saja. Di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar, akidah kelas 7.
capaiannya apa saja, bisa dipelajari. Langsung saja kita ke materi. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Tentunya akidah Islam itu bisa kita pelajari sebagaimana pengertian akidah Islam. Nah, ini untuk wawasan tentang akidah Islam bisa kalian baca nanti materinya di buku. Makna akidah Islam secara bahasa dari kata akoda yakidu akidatun yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma akoda alaihil qalbu wad domir. Artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan, antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Nah, adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar ajaran Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, atau akidah-akidah yang lain. Dengan begitu juga bisa disimpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam, al-akidah al-Islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Ketika seorang berakidah Islam, maka pondasi awal yang membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dan segala aspek kehidupan bagi yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Nah, jadi pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Nah, oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani abudullaha wajtanibu taghut. Fa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Fasyirru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukaddibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerahkan sembahan, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan seorang yang mendustakan rasul-rasulnya. Quran surat An-Nahl ayat 36. Jadi
Yang perlu kita yakini dan kita pegang dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu tadi pertama, fondasi awal akidah Islam itu keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Nah, dari berbagai hal apapun dalam kehidupan kita, kita yakinkan bahwasanya Allah lah yang maha menentukan, maha merencanakan segala sesuatu terhadap diri kita. Maka bebaslah dari pemikiran-pemikiran bahwasanya ketika terjadi sesuatu itu karena suatu hal lainnya. Seperti terjadinya suatu musibah dikarenakan kejadian adanya makhluk gaib lainnya. Itu yang akan sedikit demi sedikit mengikis akidah kita. Yang kita kenal kalau dalam ajaran kita itu masuk kepada khurafat, syirik, dan lain sebagainya. Nah, dasar-dasar akidah Islam, dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena itu akidah Islam bersifat tauqifi. Artinya, tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya, dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulnya. Karena itu, pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas Al-Quran dan Sunnah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi was sunnata rasuli." Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis sahih li ghairihi, hadis Malik, Al-Hakim, Baihaqi, Ibnu Nasir, dan Ibnu Has. Maka apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, diyakini, dan diamalkan dalam perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka harus ditinggalkan. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, berjalan dengan kesatuan kata dalam mahaz yang benar dan tidak bercerai-berai. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perantara malaikat Jibril melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya. Karena dengan konsep akidah yang benar harus diyakini dan dijalani secara mutlak, secara tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 dan An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas 1-4. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikati wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, kemudian maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang akidah, jika kita mau mengkajinya lebih dalam. Nah, kemudian selanjutnya hadis. Bagaimana pengertiannya? Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam sumber semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Karena semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Nah, firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dan tidaklah ada diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu dari yang diwahyukan kepadanya. Kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan larangan menyekutukan Dia dengan apapun. Tetapi jika tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala secara rinci dan bagaimana pula sikap yang tergolong menyekutukannya. Nah, tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga fungsi hadis untuk
memperjelas maksud ayat Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah SWT, memuja patung, minta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bari yauman linnasi fa'atahu Jibrilu faqala mala imanu qala imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba's. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat, lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian berkata atau bertanya, "Apakah iman itu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit." Hadis riwayat Bukhari. Qala Banu Numairi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata yusyriku billahi syai'an daholan nara wa qultu ana wa man mata la yusyriku billahi syai'an daholal jannah. Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang yang meninggalkan dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika kita cermati beberapa hadis di atas, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal itu semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam, baik dalam hal akidah maupun yang lainnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, dasar kita menjalani kehidupan itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi, ketika kita ada suatu persoalan apapun, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kita beramaliyah, kita beribadah, suatu tuntunan itu sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Maka selain yang dituntunkan, selain yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mari kita tinggalkan. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita taati, wajib kita laksanakan. Maka sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, sebagai firman Allah dalam kitabnya yaitu Al-Quran, dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya atau as-sunnah. Nah, kemudian tujuan mempelajari akidah Islam itu sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian tujuan pembelajaran akidah Islam itu sebagai berikut. 1. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi,
dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlu kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Tentu saja kita dalam semua kegiatan dasar yang kita pegang, dasarnya itu kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang sia-sia dengan kita niatkan untuk mencari atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal perbuatan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik, amal buruk, sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan kita senantiasa diikuti oleh dua malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan kita semua. Maka kita perbaiki niat kita luruskan niat kita untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam semua kegiatan aktivitas kehidupan kita sehingga kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ya, selanjutnya firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad'ahada rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Nah, tentu saja kita belajar akidah Islam itu diantaranya yaitu seorang mempelajari akidah yang benar. Agar apa? Agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat di jalan Allah tentunya. Nah, untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia terperosok ke dalam kesyirikan yang selalu terbuka. Baik syirik jeli terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik khafi tersembunyi dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Nah, ini salah satu tujuannya mempelajari akidah Islam supaya apa? Terhindar dari kemusyrikan. Karena sungguh celaka seorang muslim ketika sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan. Yaitu balasannya apa? Balasannya ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain
yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Nah, pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Tentu saja, ketika seseorang berpikiran cerdas, pintar, berilmu, tetapi tidak memiliki dasar keyakinan, keimanan dalam hatinya, yaitu akidah Islam, maka akan terprosok pada pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Banyak sekali pemahaman-pemahaman di luar yang merongrong pemikiran-pemikiran akidah Islam atau keyakinan-keyakinan akidah Islam yang lama-kelamaan itu terkikis. Contoh saja, keyakinan bahwasanya dalam suatu kehidupan itu memiliki sebab akibat, yang dimana sebab akibat itu bisa disebabkan oleh hal-hal mistis. Contoh yang ringan saja, ketika ada hewan kupu-kupu datang ke rumah, maka nanti akan ada tamu misalnya. Nah, itu keyakinan, pemikiran yang menyesatkan. Itu contoh sederhana. Itu nanti larinya kemana? Ke kemusyrikan. Banyak lagi pemikiran-pemikiran yang lain dari barang-barang seumpama benda pusaka lainnya, yang dimana bisa mendatangkan manfaat. Nah, itu nanti masuknya ke khurafat. Nah, lanjut. Tujuan yang keempat yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Jelas. Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan manusia cenderung mengetahui adanya Tuhan dengan naluri kebertuhanan. Manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Nah, sudah jelas itu akidah Islam itu membuatkan kita jalan. Agar apa? Agar kita itu kokoh dalam meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang mengatur semua yang ada di muka bumi ini. Nah, itu yang kelima, yang terakhir, yaitu menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan oleh akal pikiran. Ini sama sepertinya dengan yang nomor 3 ini. Nah, ini. Nah, itu sampai situ saja pembelajaran pada kali ini. Yang intinya akidah Islam itu keyakinan dalam hati kita
mempercayai bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang mengatur semua urusan kehidupan kita. Maka dengan keyakinan itu segala aktivitas kita dasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita serahkan, kita berdoa, kita berharap pertolongan, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Ini pesan Pak Eka kepada kalian semua, khususnya anak-anak. Karena apa? Ketika akidah Islam kita sudah hilang, akidah Islam kita sudah terkikis, maka perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kaidah-kaidah keislaman atau norma-norma kehidupan di masyarakat itu akan mudah dilakukan. Contohnya dengan mudah mengambil barang orang lain, mudah tersulut emosi sehingga mudah berkelahi dengan orang lain, dan masih banyak contoh-contoh lain yang akan merugikan diri kita dan orang lain. Maka dengan akidah Islam ini kita menjadi terarah dalam semua aktivitas kehidupan kita, semua amal ibadah kita. Tentunya kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain. Nah, ketika sudah kita bermanfaat, maka insya Allah akan menurunkan ridhonya kepada kita. Maka dengan keriduan Allah lah dalam semua urusan insya Allah akan dimudahkan. Demikian saja pemaparan dari materi bab pertama akidah Islam yang akan kita pelajari dan gali terus sampai nanti kita paham dan menjadi kebiasaan kita. Nah, demikian saja pembelajarannya. Bisa kita lanjutkan minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk anak-anak sekalian, untuk tugas saya akan kasih di Google Classroom. Silahkan kalian buka di halaman tugas, nanti kalian kerjakan tugas dari materi akidah Islam ini. Nah, demikian atas pemaparannya. Banyak kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, menggunakan masker dan tetap cuci tangan. Ya. Karena kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, maka senantiasa kita melaksanakan protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, itu harus kita taati. Karena apa? Karena itu sebagai usaha kita melindungi diri kita dari penyakit atau wabah virus COVID-19 ini. Saya akhiri, billahi fisabil haq, astabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.